Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya. Kalau kami masih ada sampai pada malam ini, kami sehat, kami bisa berbagi suka dan duka bersama-sama. Kami tahu Engkau pelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami bersyukur buat setiap hari yang boleh kami lalui Tuhan. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, mungkin sudah banyak yang tidak sanggup lagi berdiri Tuhan, menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang menakutkan, situasi yang kadang-kadang membuat hati ini menjadi begitu bimbang. Tapi kami bersyukur ada firman Allah yang selalu menguatkan kami. Ada puji-pujian yang boleh kami naikkan, yang boleh memberkati kami, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Ketika kami berharap iman kepada Tuhan, ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati keluarga Sekina, keluarga kami semua, dengan cara-Mu yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Kami masih boleh tersenyum, kami masih bisa bercanda satu dengan yang lain. Itulah Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Malam ini kembali kami melakukan ibadah online Tuhan. Kami bersyukur kami bisa lakukan ini ya Tuhan. Kami bersyukur masih banyak yang setia, yang mau melakukan ibadah seperti ini Tuhan. Tidak pernah bosan, tidak lelah. Karena kami rindu diberkati, karena kami rindu dikuatkan. Ketika kami bertanya, ketika kami bersapa-sapa satu dengan yang lain, itu sudah sangat menghibati kami Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan kesatuan dan Tuhan itu, dengan kasih-Mu itu yang ada di antara kami boleh tetap bersatu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, teman-teman yang belum join juga Tuhan berkati, supaya mereka segera bergabung dengan kami di sini. Kami mulainya agak malam supaya semua bisa join Tuhan. Tapi ternyata ada banyak kendala dan halangan yang membuat mereka tidak bisa bergabung. Kami percaya Tuhan melalui YouTube juga mereka boleh nonton dan diberkati seperti kami malam ini diberkati. Kami tahu Tuhan juga akan memberkati mereka yang offline Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ari yang akan memimpin kami dalam puji-pujian penyembahan kepadamu. Berkati kami semua yang sudah menyiapkan waktu dan hati kami untuk diberkati malam ini. Biar Roh Kudus Engkau hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Mengurapi kami, memberkati kami Tuhan. Roh-Mu yang maha hadir itu Tuhan. Yang kami akan alami dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Yang kami sembah, yang kami puji. Haleluya. Amin. Diserahkan kembali kepada Ari. Selamat malam semua rekan-rekan Sekina. Selamat malam Tante Nila, selamat malam Menawi. Malam ini kita mau mulai ibadah kita. Kita ingin memuji Tuhan, di mana untuk saat ini situasi yang kita alami saat ini belum ada kepastian, tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu bersama dengan kita. Bapa kita yang baik, Bapa kita yang luar biasa selalu bersama dengan kita. Kita angkat pujian. Untuk saat ini saya tidak menggunakan alat musik gitar, saya menggunakan audio. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya kita bisa bernyanyi bersama. Kita angkat pujian bersama-sama. Bersama. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Kita ulang dari awal pujian kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Oh haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh haleluya Tuhan, oh haleluya, benar Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh haleluya, benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi kami Tuhan, di setiap saat hidup kami Tuhan, setiap detik nafas kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau selalu menolong kami Tuhan, dalam keadaan seperti apapun. Seperti saat ini Tuhan, di situasi yang seperti ini Tuhan, Engkau selalu Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, akan bisa melewati saat ini Tuhan, yang kemelut yang berpanjangan ini dengan luar biasa, karena ada kekuatan-Mu
Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa. Oh, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Memang benar, hanya karena kekuatan Tuhan kita bisa melewati situasi yang kita alami seperti saat ini. Sungguh luar biasa kekuatan Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Kami buka ruang kesaksian bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin bersaksi. Ada 2 kesempatan yang kita berikan. Silakan langsung di-unmute bagi yang ingin bersaksi. Waktunya kami persilakan. Silakan langsung saja. Tidak ada yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada, saya ingin bersaksi terlebih dahulu. Ini sebenarnya saya ingin menyaksikan terkait situasi pandemi COVID-19 ini ya. Sebenarnya ada hal yang begitu sebenarnya membuat hati kami cemas, keluarga besar Simangun Song lah. Dari saya itu cemas karena sejak papa saya meninggal tahun 2015, mama saya itu tinggal sendirian di Pematang Siantar, di kota kami, dan tidak mau tinggal dengan saya, dengan adik saya, ataupun dengan kakak saya. Tapi dulu kan bisa berkunjung ya, tapi karena situasi COVID-19 ini, tiba-tiba harus lockdown dan dia sendirian, kami sangat khawatir. Untuk ibadah juga dia tidak bisa. Tapi puji Tuhan, ternyata dengan kesendiriannya, dia menemukan hobi baru, dia bercocok tanam, dia menanam bunga di rumah. Jadi banyak begitu melihat bunga yang indah-indah, dia malah semakin sehat. Sehingga kami ketika video call, bertanya tentang keadaannya, dia malah jauh lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kami merasa Tuhan itu Maha tahu apa kebutuhan kita, apa kekhawatiran kita. Kalau kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban yang luar biasa. Jadi itu pribadi yang kami alami. Jadi begitulah kesaksian saya, Tuhan selalu tepat memberikan pertolongannya kepada setiap anak-anaknya. Ada lagi yang mau bersaksi? Ada lagi yang mau bersaksi, teman-teman? Ini masih ada 1 slot lagi buat yang mau bersaksi. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita akan siapkan hati kita akan
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Mila. Kita angkat pujian Saat Indah. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang dari awal pujian ini. Oh, haleluya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah kami Bapa. Engkau begitu luar biasa buat kami Tuhan. Siramilah hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Ubah dan bentuklah hati kami Tuhan, supaya tidak ada hati-hati yang gersang dan tandus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan.
Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh itu ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Oh, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Untuk setiap detik nafas kehidupan kami Bapa, Engkau selalu jagai kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat buat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berada di hadirat-Mu Tuhan. Berdiam di bait-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Semoga semua rencana Tuhan yang sudah diatur oleh pemerintah Tuhan, kami segera bisa berkumpul kembali Tuhan, dalam wadah dan juga gereja umum kami nanti Tuhan Yesus. Tuhan, sirami hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Jamah Tante Nila Tuhan yang sebentar akan membawakan firman Tuhan. Berkati Tante Nila Tuhan. Berikan terang Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang Tante sampaikan kepada kami Tuhan, merupakan isi dan maksud hati-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami bisa mengerti Tuhan, supaya kami jauh lebih dewasa lagi Tuhan, dalam bertindak, berpikir Tuhan, dan juga dewasa dalam iman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan buat Tante Nila. Silakan Tante. Ya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya yang sudah bergabung. Sebetulnya saya lebih senang kalau mukanya kelihatan, ya. Jadi kita betul-betul menikmati. Sebab kalau kita diitemin gitu ya, saya percaya kita nggak duduk, kita wirawiri, kita kerja mungkin kita ini itu ya. Jadi saya harap pas lagi ibadah begini kita ada tampil gitu ya, bukan mau tampil gitu, tapi ada hadir. Nah itu bagus sekali. Jadi kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan gitu ya. Kalau kita sambil kerja, sambil memang kuping kita dengar, tapi kita nggak ngerasain hadirat Tuhan ya. Puji Tuhan. Malam ini akan lanjut yang minggu lalu adalah El Sadik. Ya, Allah itu adil dan benar, bagian ke-1. Kalau minggu yang lalu kita ambil ayatnya Mazmur 7 ayat 10 yang berbicara tentang Allah itu hakim yang adil. Ya, Allah itu hakim yang adil. Kan banyak orang merasa banyak sekali ketidakadilan untuk hakim di dalam dunia ini. Jadi minggu yang lalu kita belajar itu, tetapi Alkitab menjamin kita bahwa yang benar adalah kita ketika kita datang kepada Yesus dan kita baru tahu bahwa Allah itu sungguh adil, ya.
Memang kalau di dalam permasalahan yang mula-mula kita rasa kayaknya nggak adil. Kenapa kita ngalami yang seperti ini Tuhan? Aku kan setia, aku kan melayani gitu ya. Tetapi nanti setelah kejadian itu berlalu, kita akan menyadari bahwa dia itu benar adil dan luar biasa. Jadi minggu yang lalu, saya mau review sedikit, bahwa Allah yang adil itu adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, tetapi dia juga penuh dengan kekerasan. Itu yang bagian pertama ya. Lalu Allah itu mau kita bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan kita, dan Allah juga mau kita bertanggung jawab atas keselamatan yang dia berikan kepada kita. Ketika dia mengampuni dosa kita di atas kayu salib, dia berikan keselamatan itu pada kita. Nah, Allah juga mau kita bertanggung jawab atas keselamatan yang dia berikan itu. Maka kita mesti belajar supaya bagaimana nih tanggung jawab kita nih atas keselamatan yang Tuhan udah berikan kepada kita. Apakah dengan ibadah yang main-main? Apakah dengan karakter yang tidak pernah berubah gitu. Sepanjang minggu ini saya seperti diingatkan Tuhan begini. Ada orang yang begitu bangga ketika dia dalam suatu posisi, dia berkata, sifat asli gue keluar dah tuh katanya gitu ya. Misalnya kita dari suku bangsa tertentu lah. Nah, itulah sifatnya gue keluar. Padahal kalau kita sudah dirubahkan oleh Allah, karakter asli kita itu yang kurang baik itu udah nggak ada, ya. Yang ada adalah karakter yang sudah diubahkan oleh Kristus. Roma pasal 12 ayat yang kedua itu. Ya, jadi ada pembaharuan budi. Ada pembaharuan dalam hidup kita. Jadi karakter asli kita yang kagak baik itu sudah harus berubah. Jadi kita jangan bangga dengan karakter kita. Misalnya, nih saya nih dulunya keras hati. Sekarang juga tetap keras hati, berarti kita belum ada perubahan, belum ada pendewasaan gitu ya. Maka kita perlu belajar nama-nama Allah, kita perlu belajar atribut Allah. Dengan belajar nama Allah atau atribut Allah, kita mengenal sifat Allah itu seperti apa. Ketika kita mengenal sifat Allah, akhirnya itu akan merubah kita sedikit demi sedikit. Cara pandang kita, cara bicara kita, cara kita berpikir, cara kita mengucapkan sesuatu itu akan berubah. Memang itu nggak bisa berubah dalam satu hari. Itu perlu waktu. Waktu yang bagaimana? Waktu kita belajar firman Tuhan. Waktu kita beribadah. Waktu kita menghargai saat-saat seperti ini. Nah, disitulah Tuhan bekerja ketika kita buka hati menerima firman-Nya, di situ ada pembaharuan, ada perubahan, ya, ada pendewasaan. Itu yang paling penting. Kenapa kita mau repot-repot seperti ini kalau kita nggak pernah berubah karakternya? Ngapain kita repot-repot kalau kayak gini kalau kita cuma labelnya doang orang Kristen? Ya, tapi kenyataannya hidup kita tidak mencerminkan Kristus yang ada di dalam kita. Padahal kita dicipta serupa gambar dan serupa dengan gambarnya Allah. Tapi karakter Allah tidak ada di dalam kehidupan kita. Jangan seperti itu, gitu ya. Kan kita udah banyak nih belajar nama-nama Allah. Masih banyak lagi loh yang akan kita pelajari ya. Kita nggak tahu sampai kapan ibadah online, apakah minggu depan, Kamis depan yang terakhir tidak menjadi masalah. Nanti di dalam Kamis pertemuan-pertemuan pun akan saya selip-selip untuk kita belajar terus. Ya, malam ini El Sadik yang bagian kedua, kita akan berbicara tentang Allah yang adil dan benar itu Allah yang setia, ya. Allah yang setia, Allah yang mengajarkan kita untuk beriman kepada Dia, ya, percaya kepada Dia bukan karena melihat, tapi betul-betul kita percaya kepada Dia walaupun kita tidak melihat, kita beriman dan disitulah nanti kita akan memperoleh kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang rasanya impossible, tapi Tuhan mampu kerjakan itu. Cuma modalnya adalah kita percaya kepada Tuhan, ya. Makanya waktu di dalam hari-hari yang pertama itu, kedua, ketiga, selalu saya sebutkan dulu di awal itu, kenapa kita belajar nama-nama Allah, dasarnya adalah kita mau percaya kepada Allah. Seperti Tuhan mendorong kepada umat Israel bahwa di dalam setiap pertemuan harus ada pengucapan pengakuan bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu Ehad.
percaya, dengarkanlah, percayalah. Nah, itu dasarnya adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, rasanya nggak ada nabi yang lain yang berani berbicara seperti itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia sendiri yang menegaskan dan dia sendiri yang memberitahukan kepada semua orang bahwa jalan yang sempurna itu hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu jalan yang sempurna. Ya, Tuhan sendiri yang berbicara itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia ingin memberitahukan kepada semua orang. Itulah jalan yang benar, jalan yang sempurna. Bukannya kita orang Kristen egois, merasa diri benar. Bukan, kita belajar dari firman Allah dan kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang benar. Maka kalau Allah berbicara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu memang benar adanya seperti itu. Gitu ya. Nah, malam ini berhubungan dengan Allah yang adil dan benar itu, yang kita akan pelajari lagi bagian keduanya, karena banyak orang merasa Tuhan itu tidak adil. Ya, apalagi dalam keadaan-keadaan seperti ini, teman-teman saya yang di travel itu betul-betul mati kutu. Artinya begini, betul-betul nggak ada jalan, nggak ada sepertinya nggak ada harapan lagi itu untuk travel dalam masa ini ya. Maksudnya nggak ada, wah mungkin masih bisa lah penghasilan dari travel itu, sama sekali nggak bisa. Karena pesawat nggak ada, tempat-tempat rekreasi ditutup gitu. Kan, tapi dengan akal budi manusia dan hikmat Tuhan, kalau yang pintar atau berharap kepada Tuhan, langsung balik arah dan kreatif gitu loh. Lakukan yang ini. Ya, teman saya yang melakukan penyemprotan rumah, ada beberapa yang saya tawarkan, saya bantu dia karena kesian dia tidak ada pekerjaan, dia balik arah dari tour leader yang sangat laku gitu ya, dari Golden Rama dan Panorama, tiba-tiba dia sama sekali nggak ada penghasilan. Dia balik arah. Dia bikin itu usaha penyemprotan rumah dan kalau gereja gratis gitu ya. Ya puji Tuhan ada 2 gereja yang saya rekomendasi diberikan gratis. Nah, itulah kita anak Tuhan itu seperti itu. Ada hikmat, ada akal budi, ya. Ada hikmat, ada akal budi gitu ya. Jadi kita nggak terpaku, oh Tuhan pasti tolong saya, jadi udah duduk aja diam di rumah. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Nanti kita belajar bagaimana dalam keadaan yang sepertinya semua senyap, sepi, kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi di situ Tuhan bisa nyatakan kuasanya. Modalnya cuma satu, kita beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan firman Allah. Orang yang beriman adalah orang yang mau berserah kepada Tuhan. Maka dia akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Dan nanti dalam pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, Tuhan cuma mau kita itu percaya dari hati, bukan karena melihat. Ya, percaya dari hati bukan karena melihat. Itu yang sering kita dari sekolah minggu sampai sekarang nih kita udah tetap firman itu akan mengajarkan kepada gitu. Bahwa percaya kepada Yesus itu bukan percaya karena melihat. Ya, percaya karena iman walaupun tidak melihat. Tapi justru di situ banyak kehebatan-kehebatan Tuhan yang bisa kita lihat dan kita pelajari. Nah, malam ini kata adil dan benar itu disejajarkan dengan kesetiaan Tuhan. Kita baca ayat yang pertama, Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17 berkata seperti ini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ya, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ya,
Jadi di sini El-Sadik, adilannya berhubungan dengan kesetiaan Tuhan. Nah, kesetiaan Tuhan itu kalau kita baca lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kita lanjut aja baca ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia, Tuhan yang kita sembah itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita dipanggil untuk berjalan dengan iman, ya. Walaupun saat ini keadaan yang melanda dunia mungkin membuat kita pesimis, gitu ya, membuat kita pesimis. Tetapi Tuhan melalui ayat-ayat firman Allah yang kita baca dan kita mau belajar, Allah mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk berjalan dengan iman bukan karena melihat. Kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan bahwa Ia adil dan benar dan Ia setia, gitu. Bagaimana ya? Adil dan benar dan Dia setia. Sedangkan kayaknya orang merasa nggak adil hidup saya ini. Ada banyak orang begitu, merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang lain diberkati, kenapa saya tidak? Ya, nanti juga ada itu Mazmur Asaf ya, kita pernah bacakan. Dia melihat orang-orang fasik kayaknya lebih beruntung, lebih diberkati, tetapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya, Firman Tuhan bilang waktu Mazmur Asaf di Mazmur 73 itu seperti Tuhan taruh di tempat yang licin, sekali jatuh ngeglontor. Wah, semen perosotan sekali jatuh begitu ya. Kita dipanggil untuk berjalan dengan iman bukan karena melihat, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan karena Dia adil dan benar dan Ia setia. Kita dipanggil dan diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Allah penyedia, ya, Jehovah Jireh. Jadi kita koreksi diri kita merasa nggak nih panggilan Tuhan? Saya suka mengkoreksi diri, iya, saya ada panggilan di dalam bidang ini. Dan saya mau jalani sungguh-sungguh. Saudara panggilannya di bidang apa? Musika? Di bidang WL? Atau di bidang sosial? Itu semua panggilan Tuhan. Ya, itu semua panggilan Tuhan. Dan kita jalani dengan baik-baik, nanti kita akan melihat betapa Tuhan itu setia dan luar biasa. Kenapa kita mesti belajar firman Tuhan? Karena dari firman Tuhan mengajar banyak hal supaya kita tidak hilang pengharapan. Ya, firman Tuhan mengajar supaya kita melihat keadilan Tuhan. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk melihat kesetiaan Tuhan. Itu kenapa kita harus belajar firman Tuhan dan nggak boleh bosen-bosen. Mungkin dari ayat yang sama akan diajar berulang-ulang dengan versi yang berbeda. Tetapi itulah firman. Karena kita nih orangnya mudah lupa. Pagi kita baca firman Tuhan, sore jam 10 ditanya, tadi apa ya yang kita baca firman? Bisa aja lupa. Apa ya? Wah, mesti buka dulu nih HP nih. Tadi apa ya renungan pagi ini gitu ya? Bisa lupa. Karena kita hanya baca sepintas lalu dan kita tidak mengingatnya. Ya, mestinya kita baca firman Allah, apalagi renungan pagi itu cuma satu ayat, coba kita belajar ingat, oh tadi pagi ini. Ketika kita berjalan nih melewati hari, jam demi jam, detik demi detik, banyak pengalaman yang kita alami, kita boleh imani, oh iya ayat tadi pagi berkata begini, ih luar biasa Tuhan itu. Nah itu yang kita mesti belajar terus, supaya kita tidak hilang pengharapan, kita tahu Allah itu adil, dan kita tahu Allah itu setia, gitu ya. Keadilan dan kebenaran Tuhan itu menjadi kekuatan kita.
bila kita mempercayainya. Kalau nggak percaya, ya nggak ada kekuatan. Terus aja menyalahkan Tuhan. Terus aja menyalahkan Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu terus aja menyalahkan Tuhan. Saya kalau berdoa pagi-pagi itu ya, kadang-kadang mencucurkan air mata cuma bilang begini, Tuhan, memang keadaan tidak baik, tapi saya bisa rasakan Engkau itu sangat baik. Itu bisa nggak terasa air mata mengalir. Kenapa? Karena kita kesusahan itu memang harus kita alami, tapi bukan berarti Tuhan tidak baik. Kita melihat, oh iya Tuhan, kesusahan hari ini yang kulakukan akibat kebodohanku. Oh iya Tuhan, kesusahanku yang hari ini akibat aku salah perhitungan. Oh iya Tuhan, kesusahanku hari ini akibat aku tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik sebelum kulakukan. Jadi ketika Tuhan mengajar seperti itu, air mata itu bercucuran, iya Tuhan, Engkau memang baik. Melalui kegagalan, melalui kesusahan hari ini, Engkau mengajar saya untuk lebih mempercayai Tuhan. Wah, ini nggak gampang pelajaran ini, menerapkannya di dalam kehidupan kita itu nggak gampang. Saya juga belajarnya bukan baru sehari dua hari, bertahun-tahun belajar bagaimana menerima semua kenyataan dan tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Jadi bukan ketika kita sukses, ketika kita berlimpah duit, ketika kita rasanya semua nyaman, kayak di jalan tol, baru kita bilang Tuhan itu baik. Oh bukan. Nanti kita lihat bagaimana rasul-rasul, nabi-nabi yang dipilih Tuhan itu, mereka mengalami keadaan yang tidak baik. Tapi di situ justru mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa, Dia itu setia dan adil. Jadi orang yang berdewasa di dalam Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, tidak akan menyalahkan Tuhan untuk keadaan yang dia alaminya. Malah bersyukur kepada Tuhan dan mau mengakui kelemahan diri kita, dan kita minta ampun kepada Tuhan, di situ nanti Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian kepada kita. Maka belajarlah terus firman Allah. Kita baca Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ayat ini menegaskan konsistennya Tuhan sebagai penyedia, sebagai pemenuh. Kita kan udah belajar ya, Allah penyedia, Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala keperluanmu. Nah, ini Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi kepenuhan kita, keperluan kita dicukupkan, dipenuhkan itu di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam perkara yang lain, di dalam Yesus Kristus. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara Allah memenuhi segala keperluannya seperti yang Rasul Paulus tuliskan ya, di mana ayat ini menegaskan konsistennya Tuhan sebagai penyedia atau pemenuh. Maka kita mesti mengimani bahwa Tuhan itu adalah penyedia yang konsisten, ya. Bahwa Tuhan itu penghibur yang konsisten. Imani bahwa Tuhan itu penopang dalam setiap kesulitan, dan imani Dia itu sumber kekuatan kita, ya. Jadi kita perlu nih imani ini semua. Jangan pernah merasa kehilangan, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa
rasanya nggak ada pengharapan. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita udah mengerti bahwa Tuhan itu adil, benar, dan setia, apapun keadaanmu, keadaanku hari ini, dia tetap setia. Maka dikatakan dia itu, kita harus imani, dia itu Tuhan penyedia yang konsisten, penghibur yang konsisten, penopang yang konsisten, dan dia sumber kekuatan kita yang konsisten. Selama kita mempercayai dia, maka semua itu akan kita akan alami. Nanti kita melihat lagi contoh-contoh yang di dalam Alkitab, ya. Kita diajar untuk percaya bukan karena melihat. Kita lihat contohnya nih ya. Saya minggu yang lalu Kamis yang lalu udah saya singgung, Tuhan melatih kita melalui banyak perkara, ya. Yang pertama adalah Ishak. Ishak diberkati bukan dalam masa sukar. Dalam masa sukar, bukan dalam masa senang. Itu bisa baca di dalam Kejadian 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa pada waktu itu adalah musim kelaparan, kekeringan yang panjang. Lalu ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak. Jadi dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Ishak cuma percaya bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu adil. Apa yang Tuhan suruh, kalau dia lakukan, dia yakin pasti Tuhan memberkati. Jadi modalnya dia cuma iman. Ini ayatnya saya senang banget ya. Yuk kita baca yuk. Jadi buat pengharapan kita semua, di dalam masa kekeringan saat ini, berkat itu pun akan datang kepada kita. Kita baca di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 yang menyatakan keadaan pada waktu itu, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan karena kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kita baca lagi ayat 12, lompat. Jadi PR di rumah ya, nanti di rumah baca ceritanya, ini seru amat sih gitu kan ya. Baca lagi nih satu pasal ini. Ayat 12 dikatakan begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah yang mana? Tanah yang kering itu, yang pada waktu itu mengalami kelaparan dan kekeringan. Ya. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat, luar biasa. Sebab ia diberkati Tuhan. Ya, kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia percaya dan dia melakukan firman. Ayat 13. Dan orang itu, yaitu Ishak, menjadi kaya. Ya, ayat 13. Bahkan kian lama kian kaya. Wow, menjadi kaya, catat tuh ya. Kian lama kian kaya, sehingga yang terakhir ia menjadi sangat kaya. Halo. Di dalam masa kekeringan. Kan sekarang banyak prediksi begini. Habis pandemi atau banyak orang bilang wabah coronavirus. Kalau kita belajar Alkitab, habis wabah berlalu, biasanya terjadi kelaparan dan kekeringan. Itu ramalan. Dan kalau itu terjadi, kita harus bersiap-siap. Ya. Jadi waktu 2 hari yang lalu, saya sedih juga nih mendengar. Sekarang pengurangan tenaga kerja. Jadi bulan Juli, tadinya orang berharap puji Tuhan masih bisa bekerja, tetapi ketika mendekati bulan Juli ini, di sinilah justru banyak pemangkasan. Karena perusahaan tidak menghasilkan, perusahaan tidak bisa melempar barangnya keluar gitu ya. Jadi ada PHK, banyak PHK. Dan menurut orang-orang yang ahli geografi atau itu gitu ya, dia bilang gini, habis wabah ini pasti ada kelaparan. Maka ada orang yang menasihati saya, Tante Nila, kalau bisa beli rumah yang tanahnya gede, katanya gitu ya. Nanti di situ bisa nanam, bisa bercocok tanam. Nanti akan ada masa kelaparan yang panjang. Kita bisa nanam di situ, dia bilang. Waduh, beli tanah yang gede, berapa duit gitu ya. Nyarinya di mana nih duit gitu ya.
Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Cerita itu tidak mempengaruhi iman saya, tapi malah saya bilang, Tuhan, saya mau memperkuat diri saya di dalam firman. Supaya pengalaman Ishak akan menjadi pengalaman kita semua, keluarga Sekina yang mendengarkan firman Allah. Bahwa di dalam masa kekeringan kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita lakukan firman, maka kita juga akan menuai. Maka menabur yang baik, menuailah yang baik, gitu ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali yang saya rasakan. Rasul Paulus juga begitu, nanti kita lihat lagi ya. Rasul Paulus itu waktu dia di penjara, di penjara, dia dicukupkan kehidupannya oleh jemaat di Makedonia. Nah, jemaat di Makedonia itu kenapa bisa sampai punya terpanggil seperti itu? Nanti kita baca ya, bahwa mereka itu mengenal kasih karunia Tuhan. Jadi mereka bisa memberi bukan karena mereka kaya, tapi mereka mengerti bahwa mereka harus melakukan firman, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mendukung teman-teman gitu ya. Jadi ini jemaat Makedonia, jemaat yang sudah dirubahkan oleh Tuhan karena mereka mengenal kasih karunia. Mereka tahu memberi, bukan karena mereka kaya dikatakan ya, tapi karena mereka punya hati memberi setelah mereka mengenal firman Allah. Nah, tadi kembali kepada Ishak, dia menabur di dalam masa kekeringan. Sekarang mungkin masa kekeringan itu, karena kita tidak bercocok tanam, ya kita nggak merasakan. Tapi keringnya adalah keringnya kantong, kayak kantong kering gitu kan ya. Kantongnya kering karena nggak ada penghasilan gitu. Atau penghasilannya pas-pasan. Atau mungkin hari ini ada, besok nggak ada gitu. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan? Maka di dalam setiap pertemuan ini selalu saya anjurkan, ayo, siapa yang mau jualan-jualan, yang bisa beli-beli. Yang bisa berjualan ya berjualan gitu, saling berbeli, saling berjualan. Karena saya juga pernah susah, saya ngerasain kalau susah nggak punya duit itu bagaimana rasanya gitu ya. Terus saya tiap pagi juga itu menjadi satu beban doa saya. Saya berdoa, Tuhan berkati yang berjualan, Tuhan berkati yang kerja di kantor, yang narik Grab, yang narik yang ojol, yang aduh puji Tuhan lah, pokoknya saya dengar kesaksian banyak yang luar biasa ya. Kadang ada beberapa yang tidak disaksikan di sini, tapi mereka japri ke saya, mereka kasih kesaksian begini-begini, itu bikin terharu hati saya. Tuhan itu memang adil ya. Ada orang yang mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi seperti ini, sepertinya mustahil karena banyak pemotongan, banyak pengurangan tenaga kerja, tapi anak Tuhan dapat kerja. Itu luar biasa. Ketika dia bilang, Tante Nila, aduh saya hari ini di interview, terus dapat pekerjaannya. Saya udah bekerja nih berapa hari. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Di saat orang di PHK, dia dapat pekerjaan. Maka itu kita nggak boleh hilang pengharapan, kita nggak boleh putus pengharapan. Dia itu setia, Tuhan yang kita sembah itu setia. Nah kita udah lihat Ishak diberkati dengan luar biasa. Inilah pelajaran tentang iman ya, pelajaran tentang iman supaya kita percaya sungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah Paulus. Ya, Paulus dicukupkan. Paulus mana tahu kalau dia bakal dicukupkan. Dia pekerjaannya menginjil. Setelah dia bertobat, dia memberitakan firman Tuhan kemana-mana, gitu ya. Nah, jadi dia memberitakan kemana-mana, sampai dia di penjara, sampai dia ditangkap berkali-kali, pernah dicambuk 39 kali, dan pernah kapalnya hampir kandas, tapi dia tetap bilang, pengenalan dia akan Tuhan itu, ya, lebih dari segalanya. Daripada dulu waktu dia dimuliakan, dia jadi orang hebat, dia punya otoritas yang luar biasa untuk membunuh orang Kristen, dia anggap itu semua sampah, tapi ketika dia menginjil, dia rasakan itu luar biasa keuntungannya. Sampai dia bisa berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Nah, pada waktu di penjara,
Paulus mana tahu bahwa dia akan dicukupkan. Tapi dia bisa tahu bahwa itu Tuhan setia dan adil. Dia dicukupkan oleh jemaat di Makedonia, ya, di Makedonia. Kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, inilah keadaan jemaat Makedonia yang kita bisa baca di sini tentang pelayanan kasih, gitu ya. Jadi mereka bisa memberi. Di sini ada kata-kata Paulus yang begitu indah. Yang Paulus bilang begini. Ayat yang kedua ya. Nih, saudara-saudara, ayat yang pertama, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, yang 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Terus ayat yang ketiga lebih indah lagi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan ya. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, yaitu kepada Rasul Paulus. Jadi di sini ada satu pengajaran kasih yang Paulus ajarkan. Dan ketika Paulus mengalami lockdown di penjara, dia nggak tahu kalau dia nanti akan dicukupkan sedemikian rupa oleh jemaat di Makedonia yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Akhirnya Paulus bisa melihat betapa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu benar dan penuh dengan kasih. Lalu Elia, maka tadi Paulus di dalam Filipi 4 ayat 19 dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, jadi ayat itu sangat terbukti gitu, ya. Lalu yang selanjutnya adalah Elia. Elia ketika ada masa kekeringan, Elia disuruh Tuhan menyingkir ke Sungai Kerit. Lalu di tepi Sungai Kerit itu Elia diberi makan oleh burung gagak. Burung gagak itu burung apa? Saudara tahu nggak burung gagak itu burung apa? Waktu saya tinggal di Penang, burung gagak itu burung pemakan bangkai. Banyak banget, sampai katanya pemerintah Malaysia kasih 2 ringgit setiap bisa nembak satu burung gagak, karena nggak pernah habis-habis. Tapi Tuhan bisa bikin burung gagak pemakan bangkai bisa bawa daging buat Elia, mencukupi kehidupan Elia di tepi Sungai Kerit. Ketika di tepi Sungai Kerit juga mengalami mengalami kekeringan, Tuhan kirim Elia kepada janda miskin di Sarfat. Ini pernah saya khotbahkan di Sekina ya, waktu kita belum masa lockdown seperti ini. Janda miskin loh. Kalau dikirim, ini hamba Tuhan mestinya dikirim ke orang kaya. Ya, kita aja kalau punya hamba Tuhan, jangan taruh di tempat orang yang susah, carilah rumah-rumah orang kaya di mana gitu ya. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Elia dikirim ke janda miskin di Sarfat.
Yang ketika Elia kelaparan tanya kepada janda itu, apa yang kau punya? Aku punya cuma sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Kata Elia, buatlah roti, aku mau makan. Wah, kalau ini dibuat, makan besok kagak ada lagi makanan buat dia. Tapi janda ini melakukan apa yang hamba Tuhan suruh, apa yang Elia suruh. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat Elia dipelihara, dicukupkan Tuhan di tepi sungai. Janda miskin di Sarfat dicukupkan Tuhan. Sehingga dia bisa memenuhi semua buli-buli, gentong-gentong di rumahnya itu. Dan dikatakan dia juga bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Luar biasa kan? Elia tidak tahu bahwa dia ketika Tuhan suruh pergi, dia cuma punya iman, aku pergi. Tapi dia tidak tahu bagaimana Tuhan akan pelihara dia. Dia cuma punya iman kepada Tuhan dan Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib. Mission Impossible ya, kalau ada filmnya yang terkenal itu. Nah, juga ketika Tuhan bilang, sekarang pergilah ke Sarfat, ada janda miskin di sana. Wow, bukan janda kaya ya, tapi janda miskin. Tetapi Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Bukan Elia saja yang dipelihara, tetapi janda itu pun dicukupkan dengan luar biasa. Modalnya apa? Cuma iman kepada Tuhan. Ya. Jadi keadaan-keadaan yang kita alami kalau kita kondisikan dengan keadaan sekarang ini, bahwa kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk beriman kepada Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita dilatih, kita melihat, kalau saya dengar kesaksian Kamis yang lalu aja dah, ya, yang Kamis lalu nggak ikut ibadah, nonton di YouTube, dengar kesaksian teman-temanmu, ya, ada yang udah punya rencana seperti ini, tiba-tiba, oh nggak jadi. Ternyata itu memang kata hati dia, kalau bisa nggak usahlah pergi ke negeri Cina, sekolah di sana, gitu kan ya. Tetapi dia nggak bisa lawan karena suaminya punya keinginan. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Ternyata ada pandemi, lockdown, sehingga harus sekolah di sini. Jadi nggak ada perpisahan antara suami dan istri. Tuhan, kita yang udah dipersatukan Tuhan, Tuhan tidak ingin ada perpisahan. Oleh sebab itu, apapun kekurangan pasangan kita, biarlah kita terima itu apa adanya, ya. Karena kita udah berserah kepada Tuhan, kita pertahankan itu. Apapun kesusahan kita, ekonomi apapun yang kita alami saat ini, mungkin kekurangan, kita percaya. Ini ada contoh-contoh yang indah sekali, ya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa Dia pelihara kita, Dia penyedia yang konsisten, ya, Dia sumber kekuatan kita. Jadi berharap terus kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Setiap dengar kesimpulan, setiap saya dengar kesaksian itu selalu memberkati saya gitu ya. Saya berharap juga memberkati kamu semua. Iman, yang tadi Yosef tolong, iman. Yang tadi, ya, iman untuk mempercayai Tuhan itu nggak bakal bikin kita rugi. Iman untuk mempercayai Tuhan itu membuat Ishak diberkati 100 kali ganda. Kita pun akan seperti itu. Iman untuk mempercayai Tuhan itu membuat Paulus dicukupkan kebutuhannya. Iman untuk mempercayai Tuhan membuat Elia dipenuhi kebutuhannya. Nggak pernah kelaparan dia. Dan membuat janda di Sarfat itu pun dicukupkan kebutuhannya. Sehingga tidak ada yang kelaparan atau mati. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Allah itu adil. Dia benar, Allah itu setia. Sebab itu percayalah kepada Tuhan. El Sadik. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan sampai di sini. Tidak saya panjangkan. Tapi biar kita ingat bahwa El Sadik itu Allah yang benar dan Allah yang adil dan benar itu dia penuh kemurahan dan dia juga penuh dengan kekerasan. Ya. Tetapi El Sadik itu juga Allah yang penuh dengan kesetiaan. Syaratnya kita cuma perlu mempercayai Tuhan dan kita beriman kepada Dia. Ya, modalnya murah. Cuma percaya, beriman kepada Tuhan.
mujizat akan terjadi. Bersaksi dong ya, minggu-minggu Kamis depan atau nanti kalau kita udah ibadah, saksikan pengalamanmu dengan Tuhan. Singkat tapi padat, bukan bercerita panjang lebar sampai ntar 40 menit, jangan ya, habis waktunya. Tapi singkat padat, ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan. Itu akan memberkati, menyemangati teman kita yang lain. Oh iya, kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa diberkati? Aku juga harus. Ya, jadi diberkati Tuhan bukan berarti harus kaya raya jadi konglomerat, bukan. Diberkati Tuhan adalah dicukupkan. Kalau memang Tuhan berkati sampai jadi konglomerat, ya puji Tuhan. Tapi kita dicukupkan saja, kita sudah berbahagia. Ya, Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat, tetap percaya Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan kendor doanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Yang percaya, katakan amin, angkat tanganmu. Amin, puji Tuhan ya. Dia ada bersama dengan kita. Kita gandengan tangan terus, supaya jangan ada satupun di antara kita yang tercerai-berai. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang berpisah. Tapi kita bergandengan tangan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Kita akan doa syafaat untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, bangsa dan negara, keluarga Sekina, teman-teman kita yang sakit, juga berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Doa saya serahkan kepada Rika yang akan memimpin kita dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, bahwa Engkau ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami dengar sungguh luar biasa, sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, yang senantiasa menopang kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Kami harus kuat menjalani kehidupan kami, karena Engkau menopang kami. Engkau gunung batu kami, Bapa. Engkau bawa kami terbang melewati badai. Itu yang kami pegang, Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tante Nila yang sudah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami. Kami haus kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami haus Engkau ada senantiasa di tengah-tengah kami, Bapa. Biarpun sekali kami ibadah masih online, tetapi kami percaya Engkau melihat hati kami. Hati kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu kepada kami. Berkati kami yang mendengar dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Supaya kami kuat menjalani kehidupan kami di saat-saat seperti ini Tuhan. Kami pegang firman-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Engkau tetap membela kami. Engkau tetap menopang kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, Bapa, kami bawa Bapak dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan bagi hamba-Mu, Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi hamba-Mu. Kalau gereja kami di bulan depan akan kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan. Ajar kami, anak-anak-Mu juga Tuhan boleh berhikmat, supaya boleh menjaga satu dengan yang lain, agar kami tetap sehat Bapa. Terlebih hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah lansia Tuhan. Berikan kesehatan bagi hamba-Mu. Pakai di hari Tuhan yang lebih lagi untuk pekerjaan-Mu Bapa. Seisi pastori kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu. Supaya akan tiba saatnya kami boleh bertemu, bertatap muka, bersuka cita untuk memuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Pilgub Sekina Tuhan.
Banyak permasalahan di dalam rumah tangga kami. Banyak permasalahan di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Tetapi kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menolong kami. Engkau menopang kami Tuhan. Baik kepala keluarga yang dirumahkan atau dipotong gajinya Tuhan. Engkau yang membela Bapa. Seperti firman-Mu yang kami dengar. Ishak saat kekeringan itu menerima berkat 100 kali lipat Tuhan. Janji-Mu tetap sama. Dan pada saat ini juga kami menerima 100 kali lipat Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa menopang kami Bapa. Yang lemah iman kami Tuhan, Tuhan kuatkan. Tuhan pimpin senantiasa Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Suami ibu anak yang sakit paru-paru Tuhan. Tuhan jamah. Engkau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah sembuhkan suami saudara kami Ana Tuhan. Baik saudara kami Lucy Tuhan. Dia sungguh mencintai Engkau. Berikan kesembuhan Tuhan. Jamah hamba-Mu. Supaya dia boleh bersuka cita. Bersama keluarganya. Bersama kami Pelgar Sekinah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi kami anak-anak-Mu. Yang masih bisa bekerja. Dan masih seperti supir Grab Tuhan. Yang dagang Tuhan. Tuhan memberkati kami. Sepanjang perjalanan kami, sepanjang hari-hari yang kami lalui Tuhan. Engkau menutup bungkus tubuh kami dan memberkati kami lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Saat ini Bapa kami percaya, kalau air mata kami menetes, tetapi Engkau akan memberi pelangi bagi kehidupan kami, bagi jiwa kami, bagi roh kami boleh bersuka cita. Karena berkat itu tidak hanya materi Tuhan, tetapi hubungan kami intim dengan Engkau. Itulah berkat yang luar biasa, supaya kami boleh belajar Tuhan, mengasihi Engkau, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih bagi Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan kesehatan bagi Bapak Jokowi Tuhan. Beri hikmat-Mu Bapak supaya memimpin bangsa yang besar ini bukan mudah Tuhan. Tetapi karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi Presiden kami, boleh menjadi keputusan yang baik. Apalagi bangsa kami akan menjalani new normal Tuhan. Biar tangan Tuhan yang berkarya atas bangsa kami melalui Presiden kami Bapak. Mungkin orang luar sana yang tidak mengenal Engkau banyak menghujat Bapak Presiden kami. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berpengharapan kepadamu. Kami tahu pemerintahan kami Tuhan serius menangani musibah COVID-19. Kami percaya Bapak, bagi para menteri, para gubernur, wali kota Tuhan, maka sampai pemerintahan terkecil sekalipun, Engkau ada di sana, dan Kau yang memberi hikmat Bapak, supaya bisa memberikan keputusan yang terbaik bagi seluruh bangsa masyarakat Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Kau. Kami akan melihat banyak jiwa yang dimenangkan bagi Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami Bapa. Kami percaya saat kami berseru kepadamu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Biarlah keputusan yang Engkau berikan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami online, dan kami tahu setelah online ini pun Engkau tetap bersama kami. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.